Saat Anda memasuki usia lanjut dan mendapati diri hidup sendirian, apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Perubahan ini adalah salah satu yang paling berat dalam hidup sendiri setelah bertahun-tahun bersama pasangan. Entah karena kehilangan pasangan, anak-anak yang pindah, atau hanya perjalanan waktu yang tak terhindarkan, rasa kesepian di usia 60 atau 70 tahun bukan hanya hal biasa, ini adalah pengalaman yang mendalam dan sangat manusiawi. Namun, ada satu hal yang sering tidak diberitahukan, menjadi sendirian bukan berarti Anda telah kehilangan arah hidup. Dalam video ini, kami akan membagikan 6 langkah penting yang bisa Anda ambil jika Anda merasa hidup sendirian di masa tua. Ini bukan sekadar nasihat kosong atau hiburan semata. Ini adalah langkah-langkah nyata yang diambil oleh banyak orang lanjut usia untuk tidak hanya bertahan dalam kesendirian, tetapi juga menemukan kedamaian dan arah hidup baru. Ikuti terus hingga akhir, karena langkah ke-6 adalah sesuatu yang jarang dibahas. Langkah ini mungkin menjadi kunci untuk mengubah cara berpikir Anda, beralih dari rasa terasing menuju ketahanan batin. Ayo kita mulai. Langkah pertama, menyusun rutinitas fisik harian. Salah satu langkah awal yang banyak diambil oleh orang tua yang bijak saat hidup sendirian adalah membentuk rutinitas fisik sederhana yang konsisten untuk memberikan struktur pada hari mereka. Ini bukan untuk tujuan kebugaran atau penampilan, melainkan hanya untuk memberi rasa keterhubungan. Ketika hidup sendirian, waktu bisa terasa kabur. Hari-hari kehilangan kejelasan, dan tanpa disadari, Anda bisa terbawa arus. Aktivitas sederhana seperti meregangkan tubuh setiap pagi, menyiram tanaman di waktu yang sama, atau berjalan di jalur yang sama dapat menciptakan ritme, dan ritme ini memberikan rasa kontrol. Praktik ini dikenal dengan sebutan somatic grounding, yaitu menggunakan tubuh untuk menenangkan pikiran. Dengan menyentuh kursi yang sama, merasakan lantai di bawah kaki, atau meregangkan tubuh dengan napas dalam setiap pagi, Anda memberi pesan kepada tubuh Anda, kamu ada di sini. Kamu aman. Kamu masih bergerak maju. Langkah kecil ini membantu Anda membangun kembali rasa kepastian. Misalnya, Walter yang berusia 81 tahun, setelah kehilangan istrinya yang telah menemaninya selama 52 tahun, memulai setiap harinya dengan berjalan pelan ke kotak surat, meskipun tidak ada surat yang datang. Dia mengatakan, bukan soal jalan-jalannya. Itu membuktikan pada saya bahwa saya masih bagian dari dunia ini. Langkah sederhana ini membantunya menyusun hari-harinya satu persatu. Langkah kedua, membangun koneksi sosial melalui tindakan kecil. Saat Anda menua dan hidup sendirian, mudah merasa bahwa dunia tidak lagi membutuhkan Anda seperti dulu. Namun, orang yang bijaksana tahu bahwa cara tercepat untuk merasa hidup kembali adalah dengan memberi, meskipun hanya dalam bentuk tindakan kecil. Tidak perlu melakukan sesuatu yang besar, cukup dengan kontribusi yang tenang dan konsisten. Ini bukan berarti Anda harus memulai organisasi amal atau menjadi relawan penuh waktu. Gestur sederhana seperti menambah pemberi makan burung di halaman tetangga, membuatkan makanan untuk seseorang yang sedang pemulihan, atau sekadar menghubungi seseorang yang lebih muda yang sedang mengalami masa sulit, dapat membuat perbedaan besar. Tindakan kecil ini menghubungkan Anda dengan orang lain dan mengingatkan Anda bahwa Anda masih memiliki arti bagi dunia. Ambil contoh Ruth, 77 tahun, yang tinggal sendirian di sebuah lingkungan yang tenang. Meskipun dia tidak lagi mengemudi, setiap Kamis dia menelepon 3 tetangganya hanya untuk mendengarkan mereka. Mereka menyebutnya check-in Kamis, dan itu menjadi rutinitas yang mereka nantikan setiap minggu. Ini memberi Ruth rasa tujuan, menenangkan tetangganya, dan menciptakan ikatan berarti di dunia yang kadang terlalu sibuk untuk memperhatikan orang-orang seperti mereka. Langkah ketiga, membentuk struktur sehari-hari. Salah satu tantangan utama bagi orang lanjut usia yang hidup sendirian adalah kehilangan ritme dalam hidup. Hari-hari mulai kabur, dan dalam waktu singkat hidup Anda kehilangan struktur nyata, bukan karena pilihan, tetapi karena terbawa keadaan. Namun, mereka yang bijaksana tahu bahwa rutinitas, meskipun ringan, memberikan stabilitas. Rutinitas tidak harus kaku, bisa sesederhana berjalan ke kotak surat pada waktu yang sama, menikmati kopi di teras sambil mendengarkan siaran radio favorit, atau mengatur jadwal panggilan dengan orang yang Anda sayangi. Rutinitas ini memberikan pijakan. Struktur memberi bentuk dan arah bagi hari Anda. Ketika Anda dikelilingi orang lain, hari Anda seringkali terbentuk oleh kehadiran mereka. Namun, ketika sendirian, ritme ini harus datang dari dalam diri Anda. Tanpa rutinitas, bahkan hal-hal kecil seperti kapan makan atau apa yang harus dilakukan bisa terasa sangat membebani.
Kekurangan struktur ini lama-lama bisa menyebabkan kelelahan mental dan emosional. Oleh karena itu, orang yang bijaksana berusaha membuat bagian dari hari mereka lebih terprediksi, karena kepastian membawa stabilitas. Langkah keempat, menemukan tempat untuk dikenali. Hidup sendirian seringkali menyisakan perasaan sepi yang mendalam. Bukan hanya karena tidak ada teman, tetapi karena merasa bahwa keberadaan Anda tak lagi berarti seperti dulu. Padahal, kenyataannya, keberadaan Anda tetap memiliki makna, hanya perlu tempat untuk diakui. Orang yang bijaksana menyadari hal ini dan berusaha menciptakan atau menemukan tempat-tempat di mana mereka dapat dilihat dan didengar. Ini bukan tentang menarik perhatian, tapi lebih kepada adanya interaksi yang bermakna dan konsisten. Baik itu kunjungan mingguan ke pusat komunitas, duduk di kafe yang sudah dikenal, atau bergabung dengan kelompok hobi di mana orang lain akan memperhatikan jika Anda tidak hadir. Berada di tempat-tempat ini memberikan pengakuan, bukan perhatian, tapi pengakuan. Ketika Anda hidup sendirian, mudah sekali untuk meredup dan tak diperhatikan. Langkah kelima, memelihara ritme dalam sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, terutama ketika hidup sendiri, jam-jam bisa menjadi kabur. Pagi dan malam terasa sama, dan hari-hari berlalu tanpa banyak perbedaan. Namun, mereka yang bijaksana tahu bahwa ritme sangat penting untuk menjaga pikiran dan jiwa tetap terhubung. Ini bukan sekadar rutinitas, ini tentang menciptakan aliran yang bermakna. Ritme bisa sesederhana bangun pada waktu yang sama setiap hari, menyiram tanaman di pagi hari, berjalan-jalan di siang hari, atau menulis jurnal di malam hari. Yang penting bukan detailnya, melainkan konsistensinya. Pengulangan dan ritme yang teratur membawa kenyamanan dalam dunia yang kadang tak menentu. Langkah keenam, menemukan alasan untuk keluar rumah setiap hari. Salah satu hal yang sangat berdampak saat menua dan hidup sendirian adalah menemukan alasan untuk keluar rumah setiap hari. Semakin lama Anda tinggal di dalam rumah, semakin sempit dunia Anda. Dan ketika dunia Anda mengecil, semakin mudah untuk kehilangan rasa ingin tahu dan kebahagiaan. Orang yang bijaksana tidak menunggu cuaca cerah atau acara besar untuk keluar rumah. Mereka keluar untuk membeli apel, duduk di teras sejenak, atau berjalan-jalan kecil hanya untuk merasakan angin. Tindakan sederhana ini membawa perubahan besar. Keluar rumah mengubah energi Anda, mengingatkan tubuh Anda untuk bergerak, paru-paru Anda untuk bernapas lebih dalam, dan jiwa Anda bahwa masih ada dunia yang layak dijelajahi. Faktanya, menjadi sendirian tidak berarti Anda kehilangan segala hal. Anda tetaplah penulis cerita hidup Anda, pengatur ritme, napas, kebaikan, dan harapan Anda. Tidak ada cara tunggal yang sempurna dalam menghadapi pengalaman menua sendirian, tetapi ada banyak cara manusiawi untuk menemukan makna, kehangatan, dan cahaya di tengah kesunyian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan like, share dan subscribe agar kami bisa terus membuat video-video lainnya yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.